ini udah bukan dulu. Jadi di pada video ini kita bakal buat brainstorming yang isinya itu bakal membahas tentang menyebutkan masalah menarik yang muncul saat wawancara kemarin, menyebutkan masalah yang dipilih, menyebutkan ide solusi. Taruh di tengah sini. Oke, buka buka. Kita memperkenalkan nama nggak tahu. Kan kita kayak ngomong aja. Yang apa? Nanti suaranya nggak kebentuk, nggak ke sama sebut. Aduh gue. Siapa namamu Jun? Ini ada jajan anjir. Sakit hati aku. Oh iya naik. Sakit hati aku. Iya maaf. Ini apa sih? Enak tau. Sakit hati aku. Agak beton-beton gitu ya. Kan kamu keren gitu kemarin. Ayo kan. Ayo mulai. Jadi pada video jadi pada kesempatan ini kita semua bakal buat video brainstorming yang isinya adalah menyebutkan masalah menarik yang muncul pada saat wawancara. Yang kedua menyebutkan masalah yang dipilih dari hasil wawancara. Dan yang ketiga menyebutkan beberapa ide solusi. Dan yang keempat menentukan satu ide bisnis yang pada akhirnya akan dijalankan. Jadi kemarin kita wawancara berapa responden? Dari 5. Dari 5 itu siapa aja nih responden yang udah kita wawancarai? Ada anak kos, anak rumahan, gitu kan. Pedagang Petugas mainan. kebersihan. Terus yang punya lapak, punya pengepap pengemasan. Nah, dari 5 responden yang kita punya ini kan, kalau boleh tahu nih kan, masalahnya dari satu-satu ini apa aja? Yang pertama itu dari anak kos ya. Anak kos ini dia mempermasalahkan terkait ya sulitnya malesnya nyuci baju kan. Sama kalau bisa ada teman-teman lain yang sampahnya juga dipungut gitu. Dan dia bilang kayak bisa jalan bisa kayak di apa gitu. Iya, sama aku cuci baju sih kemarin. Dia bilang kan kalau untuk cuci baju tuh menurut dia tuh hal yang gak apa-apa, kita santai aja gitu. Hal yang ribet lah bagi anak kos karena belum lagi jemurannya di mana ya kan, terus kita harus cuci di mana, belum lagi ntar airnya itu, nah itu air cuciannya juga. Kalau masalah sampah itu kan kemarin yang kita lihat kan dari lokasi kos-kosannya dia satu tong sampah kecil itu kita buat kamar. Sampah itu dua. Kenapa dia bilang bisa dari masing-masing? Karena kalau misalnya ada di satu kos itu datang ke rumah dari sampah yang numpuk itu tong sampah yang kecil itu, ya itu kan harusnya harus dibuang keluar. Karena kalau menumpuk banyak juga kan bisa mengganggu apa ya, aroma di sekitar kosan itu kan. Kemarin juga kakaknya sempat bilang kalau sampahnya tuh numpuk kan. Kemarin dia sempat bilang sampahnya numpuk. Terus yang kedua selain numpuk dia juga sampai ngeluarin aroma yang gak sedap dan ada hewan. Iya, ada hewan juga tuh ya. Kayak belatung gitu kan. Nah itu problem sih. Iyalah, mengganggu banget Ya jadi kosan itu Ya, Dek. Itu kan masalah yang berarti masalah utama dari yang anak kos ini antara nyuci baju sama lingkungan kurang kondusif sama sampah ya. Dan kalau yang anak PP ini apa? itu karena jaraknya kan jauh, jadi dia lebih dekat pakai bis katanya. Masalahnya itu sih cuma dia. tapi kalau maaf ya, tapi kalau kemarin dia bilang harusnya disediain bis ya. Sebenarnya itu nggak logis juga loh. Iya. Karena kalau dia bandingin sama Unila nih ya, sebut merek aja lah ya. Dia bandingin sama Unila. Unila itu nyediain bis dari shuttle ke shuttle, Iya. bukan dari rumah ke kampus. Iya. Kalau misalkan dari rumah ke kampus, kemarin tuh sebenarnya gue mau ngomong, cuma nggak enak. Kalau dari rumah ke kampus tuh nggak logis lah. Rumah dia tuh di PU. Kalau jujur gue nggak tahu PU itu di mana. Ada yang tahu nggak PU di mana? Korpri ya. Dia ngomong Korpri kemarin. Korpri itu gimana? Korpri. Oh, bukan Pekar ya? Korpri itu gimana? Korpri itu arah daerahnya. Itu udah jauh banget itu. Nah kalau misalkan bis kampus ya, kayak jemputin mahasiswanya satu-satu ke rumah, itu bukan sebuah solusi kalau kata gue. Kalau ini ya, zaman ibu gua kerja dulu, itu tuh waktu itu ada haltenya masing-masing karena ibu gua dulu tuh kerja di perusahaan dan perusahaan tuh
nyediain bis untuk jemput karyawannya. Itu ada halte khususnya itu. Nah, itu kan dari rumah ya kan? Berarti Bukan. jatuhnya kayaknya fasilitas umum ya. Iya. Iya. Kalaupun fasilitas umum kan harus paling nggak kita tuh berlangganan lah, biar murahnya gitu loh. Berlangganan kayak kita punya kartu, jadi kita udah langganan gitu. nggak bisa ujuk-ujuk gratis juga ya. Iya. Di sini juga jarak sih. Terus untuk jalurnya juga susah kan. Kalau misalnya masih jalurnya gabung ya tetap aja tapi Belum lagi kan macet. Dan juga kan bis gede itu menurut aku tuh lebih memadatkan jalanan gitu. Dan kalau gue boleh tahu tuh Umitra tuh ya benar gimana sih? ya nggak apa-apa kan, emang kemarin dia kenalin dirinya sebagai mahasiswa Umitra ya kan. Dan kalau gue boleh tahu Umitra ini emang ada berapa kampus sih? dia ada kampus yang Ada di kampus dekat cabang itu. juga kalau nggak Iya, salah. ada kampus B. Kampus B itu arah-arah Tumbojo atau gimana gitu. Kayak Arah-arah yang kita mau di itu loh, peralatan kue itu kan kita mau Oh, kampus iya, B iya. nya. Nggak tahu itu nama daerahnya. Gitu dia. Jadi kurang lah ya. Kalau kampusnya dua gitu ya, antar kampus oke lah. Tapi kalau untuk dari rumah ke kampus itu kayak nggak masuk logika. nah, Bahasanya. kalaupun dia itu kayak perusahaan ibu gua waktu itu kan emang disediain halte khusus, tapi sedangkan di Bandar Lampung ini menurut gua tuh minim halte, minim halte banget. Dan Minim halte sama jalur khusus untuk bus juga nggak ada. betul. Iya, itu. Kemudian transport umum juga yang bus-bus itu udah penting. Iya. Ternyata tadi sempat jalan kan. Transit kan. Kalau di Jakarta kan dia di jalur Dan kemarin si yang anak rumahan ini ada problem juga tentang waktu ya kalau untuk kalau misalnya ada itu kan kalau bisa ya waktunya di tunggu dosen lah untuk dia Tapi yang rumahnya jauh. tapi itu juga sebenarnya bukan solusi sih. Ya kan udah ada jadwal, harusnya kan bisa lebih awal ya kan. Ini agak maaf ya dipotong. Tapi menurutku masih agak masuk loh soalnya ini kayak misalkan di rumah-rumah yang daerahnya mungkin masih sekitar Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung kan. Saya contoh di Kesipa, rumah dia di Mutun. Kayak dia kalau misalkan berangkat biasa berangkat jam berapa? Jam 6, masih gelap nggak? Gelap itu sedangkan posisi lo juga nggak bawa motor kan, kayak dia harus menunggu kendaraan umum. Terus itu kalau misalkan dia nekat mau pergi di sebelum jam 6, kalau misalkan emang nggak mau telat yang terjebak macet, itu kan berpotensi kayak rawan juga kan, rawan begal masih ya, terus minim lampu, terus nggak ada kendaraan umum yang lewat di saat itu juga. Sedangkan pos nggak menjadi solusi. Iya betul. Karena dia bilang juga dia punya rumah gitu kan. Dan ada lagi dia bilang udah datang tapi dosennya nggak datang. Nah, ya itu kan? baru- Nah itu baru masuk di masuk, logika. iya. Gue kalau mikir dosennya nggak datang tapi udah dijadwal, nah itu baru problemnya ada di situ. Dan ngasih pembatalan kelasnya itu di Ini sepihak. sepihak waktunya. Tiba-tiba belum nyampe baru. sebenarnya kalau itu sulit ya untuk masalah itu, karena kan kadang mungkin dosen juga nggak mau sebenarnya untuk membatalkan itu, tapi kadang kan ada hal mendadak gitu kan, entah karena ya ada Kita keluarga nggak tahu yang lah. sakit atau emang tiba-tiba ada rapat dadakan, kan nggak tahu kan, itu kadang jadi agak Jadi dia ini masalahnya cuma untuk jarak, waktu sama keamanan ya. Ya, Terus itu yang ketiga siapa? yang kedua ya tugas kebersihan. Kebersihan ya. Oh kalau misalkan di dengar lagi kalau tugas kebersihan itu mungkin dia problemnya ada di Nggak bisa ini lebih ke tempat Lingkungan. lingkungannya. Ini tempat tempat akhir penyimpanan sampahnya. Oh, iya. enggak kesadaran masyarakat Bukan tempat akhir, tempat sementara. Oh iya tempat sementara. Namun itu nggak apa ya, kondisinya tuh nggak yang bagus gitu loh. Kayak contoh yang di Raja Basa. Kayak contoh yang di terminal Raja Basa. Nah iya kayak itu gitu dia. tempat penampungan sementara bisa dibilang. Itu deket pasar. Terus deket itu kan deket fasilitas umum lah ya. Deket terminal itu baunya kemana-mana. Itu kalau udah lihat situ dan menurut aku tuh pasar dekat tempat sampah tuh kurang Etis. Iya. bakteri kita nggak tahu bakteri yang kayak gitu kan. Yang lewat aja baunya udah seng gitu kan. Apalagi yang jualan di situ. Makanan juga. Belum kita nggak tahu lalat-lalatnya itu kan, bahkan yang di tempat bersih aja ada lalat itu kita takut, apalagi yang emang udah tahu ada tempat kotoran lalat dari sana hingga ke makanan entah daging atau apa yang ada di pasar kan. Sama pengelolaan sampahnya juga. Ya kurang. Buruk ya. Jadi kan tempat penyimpanan apa
pembuangan sementara itu kan dari beberapa kampung kan. Sedangkan tim pengelola tempat pembuangan sementara itu ngambil sampah dari tempat pembuangan sementara itu cuma satu kali dalam sehari. Jadi di tempat penyimpanan yang pertama tempat penyimpanan nggak cukup, yang kedua tempatnya nggak strategis buat menyimpan si sampah penumpukan sampah-sampah dari kampung tadi. Situ apa lagi kalau dari petugas mungkin cuaca sih yang jadi Mungkin aromanya makin apa maksudnya pas dia ngambilin sampahnya itu cuaca juga jadi kendala kan. Sedangkan dia selain jadi petugas kebersihan dia punya apa namanya punya pekerjaan sampingan. Jadi pas dia pulang kerja dia baru ngambilin sampah-sampah itu. Jadi itu juga salah satu masalah kan. Selain cuaca itu tempat penyimpanannya yang enggak bagus sama sistem pengelolaan sampah tempat sementara itu nggak bagus. Ya, terus berarti yang keempat itu penjual mainan. nah, kalau dari penjual permainan Kan kalau dari penjual mainan ya setelah kita dengar kembali itu kan mungkin masalahnya lebih ke minim pembeli gitu Bukan, ya. iya benar. Kondisi ekonomi yang lebih banyak. Ekonominya karena kita juga kan mungkin ya penjualan tuh masih bisa dibilang daerah kampung lah sebenarnya. Dia itu masih daerah kampung yang minim teknologi. Jadi dia tuh sistemnya emang benar-benar mengandalkan tradisional gitu. Jadi teknologinya tuh gak ada. Sedangkan kita kan dengan juga kan tentang teknologi-teknologi seperti Shopee atau e-commerce lain kan yang digunakan. Terus katanya kurang menunjang. Apa kata dia kemarin itu? Karena itu targetnya itu keliling Menyampaikan yang mencari konsumen Iya, ya. iya. Langsung biar dapat konsumennya. Iya. secara langsung kan biar dapat hasilnya nyata Iya. gitu. Kalau dia lewat e-commerce lama bisa tapi dan lama. mungkin ya admin pertama terus promosi itu harus jor kan. Kalau misalkan promosinya nggak jor-joran itu kayaknya Gendep aja iya. Sedangkan target dia ini biar orang nih pas lihat mainannya lapar mata gitu kan intinya kan. jadi kebeli gitu. Terus sama Kalau di kampung tuh tapi yang kemarin gua denger tuh dia udah nerapin pakai kris ya. Itu udah bagus sih, udah pakai teknologi. Cuma memang kan kalau namanya di kampung ya ada yang udah punya handphone, ada yang belum. Jadi ada yang masih belum ngerti juga caranya. Tapi seenggaknya udah dilakukan gitu lah. mulai ya. Berarti berapa ini lebih ke mana? Ke kondisi ekonomi kan? Maksudnya kayak Ini loh maksud maaf. Kondisi ekonomi ini dari berbagai pihak ini gimana? dia kemarin ngeluh kalau penjualannya itu nggak stabil karena di Indonesia sekarang banyak apa namanya banyak banyak ini loh kasus kayak judol kayak pinjol itu kan perputaran uang itu jadi nggak bagus. Jadi anak-anak tuh kalau mau beli mainan sama orang tua kayak gimana gitu lah. Kurang di ini juga ya. Apalagi bukannya apa sekarang tuh ya, aku juga ngeliat anak-anak kecil tuh ya dari SMP. Main gadget ya? Ya nggak sih? Sekarang mah udah jadi mainan kalau nggak viral banget. Oh ya bapaknya juga ngomong kan kemarin kalau misalkan yang mainan viral dulu itu agak membuat jadi keresahan. Soalnya kalau mainan viral kan biasanya kalau di e-commerce lebih mahal. Dan kalau di pedagang-pedagang itu kan pasti ngambil untung kan. Jadi harganya mungkin agak sedikit lebih mahal dari harga yang di e-commerce. Jadi orang-orang lebih tertarik buat beli yang di e-commerce ketimbang pedagang-pedagang keliling ini. Jadi kesimpulannya si bapak ini pertama mungkin perputaran Santai loh, santai. ekonomi yang enggak stabil. Kedua itu gadget juga jadi Tantangannya ya kan karena anak-anak udah mulai apa ya jarang gitu loh buat main-mainan yang nangis dikit dikasihnya HP. sekarang. Kalau kita mah Beralih aja jual HP. Mantap Kasih ya. solusi Pak, jual HP aja Pak. Keamanan aman kan tapi ya.
sama Enak, cuaca ya. cuaca kali enggak ya Cuaca sih tiap katanya pedagang tuh udah menerima konsekuensinya pasti udah sediain Udah nyediain payung sebelum hujan Jadi payung. Tapi sebenarnya kalau untuk mungkin pedagang itu aman ya, tapi kadang sebenarnya ya di beberapa pedagang lain tapi ada yang nggak juga loh, ada yang mungkin nih mereka ini kan kayak banyak tuh anak-anak tuh yang ngumpulin kan, pasti ada salah satu tuh nakal banyak kan. Oh iya lagi. Iya, ada yang kayak gitu sebenarnya. Dan walaupun di pedagang itu nggak kerasa, tapi di pedagang lain mungkin ada yang ngerasain kayak gitu. Ya, mungkin yang nggak kekontrol kayak lagi di anak-anak SD kan. nggak kelihatan. Iya, Takut kabur. kalau keamanan sih Tapi ada beberapa case yang kalau misalkan pedagang itu misalkan apalagi pedagang keliling kan berarti dia nggak punya tempat tetap kan. Misalkan dia baru buka lapak kayak dimintain apa, kayak dimintain uang apa. kadang juga ada yang kayak karena nggak itu disuruh geser ke sana ke sini kadang. Iya. Oh, persaingan gitu ya? Konflik antar pedagang. Iya sih. Apalagi kalau kayak ada preman-preman gitu, kalian tau nggak sih? Iya, preman itu yang mintain lapak duit itu kan. Nah, iya kayak gitu. Berarti emang kayak tempat khusus buat jualan. Nggak banyak. Nggak bisa bilang berapa ini. Yang terakhir dari kalau dari hasil wawancara kita kemarin tuh udah kesan dari pengepaknya apa itu? Apa ya, tempat penampungan sial aja. Dia kan sempat ada dia ngomong gini kayak sebenarnya udah apa ya resiko kami sebagai pengepak kan, tapi dia bilang juga mungkin apa ya, perputaran tempat itu agak sulit loh, sedangkan kalau misalkan bapak itu kan lebih ngambil ke pengapung. Pengepul. Iya. Jadi kan tingkatannya tuh pengepul yang lain. Jadi mungkin pas dikirim ke bapak itu udah dalam posisi yang banyak kan. Sedangkan dalam satu hari itu bapak itu nggak menerima cuma satu pengepul aja. Banyak Jadi, ya? Iya banyak pengepul. Jadi di tempat ini bapak itu bilang kalau misalkan kita misalkan tempat sekiranya udah penuh nih. Bapak itu bilang untuk kalau misalkan ditahan dulu. Berarti dari pengepul yang lain ini ditahan untuk nggak diambil dulu sehari sampai 2 hari sampai tersedia sampai hari itu yang penuh itu udah di pack baru diambil. Jadi kan udah di ini dulu pisah-pisahin dulu barang-barangnya empat kendaraan. satu lagi kemarin dia tuh bilang kalau pengepul itu dia kan udah punya koneksinya ya, tapi yang itu aja. Dia juga kurang koneksi dari lainnya gitu. lah ya. Nah, dia bilang kalaupun nanti memungkinkan, dia butuh kayak apa? Ya? Ini sebenarnya keresahan ya, Iya. keresahan nggak sih? Iya, keresahan ya. Dia butuh kayak apa ya? Koneksi lagi. Ya, Koneksi relasi lagi. lagi. Ya. Soalnya kalau yang gue denger itu bapak itu cuma nerima dari orangnya itu aja. ya dapat info dari Iya. itu terus kalau misalkan ada yang mau di jadi aku sana gitu, ada buahnya kan Dan itu cuma dapat informasinya dari mulut ke mulut. iya Bukan dari yang luas itu enggak. terus juga untuk sistem hitungnya juga manual uangnya juga manual gimana kan itu kan kayak masih jadi jatuhnya memperbanyak karyawan gitu kan sebenarnya jadi nggak keresahan juga sih bapak itu nggak yang keresahan cuman ya masih sistem manual aja gitu Repot lah ya. Di saat harus pack barang buat pembukuan manual. Jadi kan itu pembukuan manual kan bukan berarti kan dikerjain yang anak-anak dong kayak Iya. pekerjaan yang lain. Karyawan. Itu kan pasti yang punya. Apa itu? Apalagi kita kan nggak tahu kadang ada yang bisa, ada yang ini terus dan nggak sesuai. Nah sama bapak itu bilang gini, kadang suka ada scam gitu. iya ada yang Scam ya jatuhnya. misal kayak ada airnya gitu di saat dijual, Dijual, ditimbang kan berat, berat ternyata gitu, pasti cek ternyata isinya air gitu ada batu gitu loh terus sama ada barang-barang yang nggak sesuai kan. Kalau misalkan jual dalam jumlah banyak kan kita nggak bisa milihin satu-satu kayak ini atom bisa dijual, ini bisa dijual, kan langsung timbang gitu kan. jadi mereka yang bisa Jadi itu termasuk ada rugi juga ya. Kayak udah Jadi nggak bersih ya. kadang
pengepack ini nggak apa ya, nggak nerima barang pure bersih langsung di pack gitu. Oh, jadi masih campur gitu ya? Iya, Ada yang masih bagus, campur, ada yang kotor kan. Misal contoh nih kayak plastik ini nih, Maksudnya apa? masih ada plastik ininya, dia nggak bisa dijual, dia harus Oh, ini harus dibersihin. Iya, Ini jadi mungkin itu beda yang lagi buat ini. buat karyawan yang kerjanya lama hingga akhirnya menumpuk gitu. Ini juga kan jadi berat juga nggak sih? Iya, jadi gini jadi berat juga ya kan? Iya, ini buang langsung kayak Kalau gini misalkan nih. sedotan gitu, Sedotan gua- bisa, kemarin asal gua nggak pecah. nggak ngedengerin sih. Eh, Ya maksudnya pas gitu. Yang di bagian ini ya. Di bagian itu gue Iya, nggak ada. iya. Kalau misalkan sedotan gitu bisa. bisa, tapi nggak pecah ya. Oh, gua nggak salah waktu itu ya. Enggak, boleh, tapi pisah-pisah gitu sedotan. Iya, maksudnya nggak pecah itu ini dalam keadaan yang nggak Emang harus proyek-proyek. connect mulus gitu. Enggak apa-apa. Kok Kan nanti kan Ayo. nanti kan kotor. Kan misalnya Ayo. nih, kalau misalnya kita ngumpulin botol kayak gini di karung, kalau misalnya dibuka gini, terus diginiin gitu kan, jadinya di karung itu tuh jadi muat lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya kayak gini, kita asal tumpuk aja. Paling muat di karung itu berapa gitu kan mikir. Maksudnya biar lebih enak juga hitungannya pas ini ya. Setimbang gitu. Kan sampai sana juga katanya dilebur nggak sih? Iya. Karena kalau misalnya mau ada itu juga beda harga. ini kan bakal sekali libur itu kan bakal disertai kan yang bakal bikin kajian-kajian Iya, kajian-kajian ibu rumah tangga. nah karena kalau Mungkin kenapa, karena pengumpul itu aja yang sangat bapak itu, karena harga dari pengumpul ke pengepack itu ada kesepakatan dia. Iya, jadi dia ada apa ya, nggak ada harga stabil gitu loh. Jadi misalkan yang pengepul mau jual, si pengepul ini mau jual 1 kilo harga 5.000, tapi dari kan si pengepack ini dia nggak benar bikin harga sendiri kan, dia juga ngambil dari si penggiling. Jadi harga utamanya itu dari si penggiling. Jadi dia penggiling ini ngasih berapa, baru si pengepack ini deal-dealannya berapa gitu. Itu harganya naik turun atau Naik turun. ya? Nah, makanya itu Tergantung kebutuhannya. Iya. Nah, makanya itu kemarin kan kita tanyain kalau misalnya kan seasonnya masih mahal. Ya, kita tanyain tentang yang digital karena agak sulit juga karena harga dari si apa yang didapat dari apa yang itu nggak stabil. Gimana kalau aplikasi kan dia kan hitungannya ya per beda jenis kan nggak sesuai dari penggiling. Iya, tergantung kebutuhan si apa nih penggiling. oh bukannya dia kalau kayak sendiri dia jenis bukan gitu ya tergantung stoknya dulu aja. nah harga ini tuh mempengaruhi menurut aku tuh kayak harganya 5.000 itu atau bisa turun harganya pokoknya nggak stabil sesuai sama apa namanya ekonominya lagi naik kalau lagi turun itu ya hampir sama kayak yang karet pedagang mainan tadi tuh ya karet tuh kan juga iya apa sih yang begini ya karet sawit iya bahkan naik turun harganya ya nah banyaknya komplikasinya iya pokoknya setiap berbisnis pasti ada aja sih scam-scamnya. Jadi kesimpulannya setelah sabar dulu, disimpulin dulu. Berarti Baru diambil. Kesimpulan bapak ini dulu. pertama harga yang stabil, Juga uang kurangnya relasi korek, yang kurang relasi. banyak betul ya. Wah, menarik sih. kita analisis ya kita mulai dari anak kos, anak PP kan, terus mainan, apa ya? Petugas Tugas. kebersihan. Kebersihan, terus yang pengukuran sokan. Sebenarnya kayaknya yang kelihatan banget ada teknologi yang bisa kita kembangkan itu di pengukuran sokan nggak sih? Iya nih, karena ini nih, kalau misalkan dilihat ya, sebenarnya populasi rongsokan ini udah sangat sedikit kan, kayak coba kalian lihat deh di pinggir-pinggir jalan, nggak harus di pinggir jalan deh, yang nyari info kayak gitu tuh udah Tapi emang kedepannya bisa ya diteknologi. bisa. Nah nanti kita bisa masuk lewat sini nih kan, misalkan kayak si tukang rongsokan itu kan kayak dikit nih, sedangkan sampah kayak gini nih yang kita makan nih sehari-hari, kayak gini kan padahal bisa menghasilkan uang.
paling yang kedua itu bisa Memberi kasih tahu ibu-ibu rumah tangga gak sih? Karena kan Edukasi, iya, edukasi, edukasi ya. yang kedua juga bisa buat penghasil uang. Penghasil uang kalau Tapi dikumpulkan kalau ya lumayan iya ya. sih, tapi kalau misalkan dikembangkan gimana tuh? Gue masih belum nyantol di sini, maaf ya. Kalau misalkan dikembangkan sistem soalnya ini gimana? Gimana kalau ini kan konsep Nggak, sabar, bentar. Kita lihat dulu benefitnya. Benefitnya apa aja? Dari sisi bisa siapa memberi dulu? dari kalau dari sisi pengepaknya bisa memberitahu harganya nggak sih? bukan harga sih kan setelah kita kayak Enggak, maksudnya gini loh. Selain dari wawancara nih itu dari pihak manapun benefitnya selain itu apa kan kita nggak bisa buat ngambil benefit dari kita misalkan kita kasih solusi ke tukang ngepeknya atau si tukang rongsoknya kita kan nggak bisa ngasih solusi dari mereka aja sedangkan barang-barang yang mereka hasilkan itu dari sampah ini dari semua orang gitu. Jadi benefit untuk semua orang ini apa? Kayak pertama misalkan tadi bisa bukan ini kayak informasi lagi. Kalau apa ya namanya buat semua orang kan berguna buat semua orang dia bisa jadi salah satunya mengurangi sampah plastik kan. Yang kedua dia bisa jadi sumber penghasilan. penghasilan ya walaupun nggak seberapa tapi lumayan Yang beliin anak seminggu jajan bisa dapat 5.000 kali aja sebulan. Paham. Ya mulai. Tadinya puasa doang. Gue cuma mikir kebersihan tadi. Tadi benefitnya pertama mengurangi sampah plastik. Yang kedua juga menghasilkan uang. Siapa sih orang Islam? Siapa sih bikin Dedi nggak mau uang kan? Cipas, Pak. Dan menentunya relasi kan. Oh iya, juga ya relasi ya. Relasi sama pengusaha pengepul gitu loh. Iya, aplikasinya ya. khusus lagi sabar. Berarti gini, relasi juga nggak bisa nggak cuma ke satu pengepek aja. Berarti ada kan selain pengepek itu Pengepul. mengumpul itu kayak barang-barang kayak tau gak sih toko-toko kerajinan tangan itu Oh, nggak iya. cuma semua pengepul doang Ya ada berarti kan kayak tas. dari pengepul ke penggiling ke pengrajin. Kalian tahu nggak sih pernah viral yang apa wadah aqua yang bikin dari ini? Tahu kan? Itu kan salah satu kerajinan juga. Kerajinan. Maaf. Emang ada tas dari plastik pinggul. Oh, tahu. Dulu aku Terus kursi yang dari yang botol Oh iya masukin sampah-sampah dalamnya gitu oh kan. iya Iya. kemudian dulu tuh lumayan tahu ini tuh ya yang ininya doang 50 di situ 10.000 loh mas. fixnya masalah fixnya dari 5 tadi mana yang Aku di tadi rongsokan itu yang pengumpulan itu. Cek HP bener apa kemana? Iya, tak gitu sih. kayak menurut gue yang kita kembangkan dan yang apa kayak PT, kalau kos, terus kebersihan, kalau Anak rumah. mainan Udah. atau Dari apa? Semangat pak. Ngurangin sampah juga kan. Bisa duit. Ya Itu tuh udah bagus juga sih kayaknya ya buat anak kos. Iya kan. Dulu kita kan sering ngumpul-ngumpul gini kan. Kalian Oh iya, ngumpul ini di juga kosan bisa. aku bisa disimpan ini. Iya. lumayan nambah-nambahin beli galon kan. Gak salah juga sih. Hai. kalau dari kan tadi kan gue sempat bilang gue masih nggak paham ya. Karena ini udah mulai masuk lah ya. Kalau gue setuju di pengepul. Pengepak, sorry. Pengepak. Ya udah lah, bersisian Kenapa? Karena kalau yang kalian bilang tadi itu bisa jadi apa ya? Sumber relasi yang pertama. Bisa ngasilin uang itu bagi semua kalangan, nggak cuma anak kos doang, bisa dari rumah tangga juga. Dan kalian tadi kan bilang ya kayak sampah-sampah yang sederhana lah kayak yang bekas-bekas kopi itu kan bisa jadi uang juga kan, bisa jadi bahan kerajinan juga kan, dan itu kan nilainya juga lumayan. Terus yang ketiga itu dia bisa
memudahkan lah kalau kan kalau misalkan udah dapet relasi gitu ya, kan memudahkan bersama gitu. Memudahkan si pengepak. Jadi dia nggak perlu apa ya, orangnya itu aja. Dia dapat koneksi. Intinya dapat uang sama bersih lah ya. Uangnya sih, dapat uangnya sih. Pulang lah ya. Pulang dah kita. Terus selanjutnya itu udah kan, berarti fix ya. Ini yang kita pilih dari pengepul. Sepakat ya, sepakat. Pilih mah Rolot kita barang berkas yang berharga. Berkas. Bekas. Nyebutkan beberapa ide solusi dari beberapa masalah tadi. Karena udah tahu kan ada masalahnya, terus kita udah ngomongin benefitnya tadi. Solusi dari kita ini apa? Kedepannya kita mau mengembangkan apa ini biar bisa jadi semua itu menyatu. Jadi kita nih mikirkan Ada nggak? Dari customer bisa ke pengepul, dari pengepul bisa ke customer. saling terhubung Iya, gitu pokoknya ya. saling membantu mereka gitu. Oh. Ada Ada nggak? untuk Ada ngechat nggak? gitu benar. Soalnya kadang kan bingung ya, misalkan kita udah happy nih ngumpulin banyak, kan kadang karena populasi si pengepul ini sedikit, jadi kan mungkin orang-orang lebih memilih untuk dibuang, Bakar ya. Iya. Tapi kalau gua amati banyak Sampah nyamuk dibakar. juga. Karena kan kalau anak-anak kos yang kayak gini tuh kan dibuang, kan Makanya nggak ada korek. tapi yang dibakar juga merusak polusi. Nah, iya apa ya, menyebarkan karbon dioksida Ya, yang tidak betul. baik. Tahu juga. Karbon monoksida. Ya maaf. Karbon dioksida tuh apa sih? Iya, aduh, banyak lancar. Sorry juga. Ada nggak yang punya ide nih? Salah satu nanti. Dan juga ada tambahan nih, kan tadi kan pembukuannya masih manual kan, kita kan bisa bikin juga kan, kayak gimana caranya dia tuh bisa digital gitu loh, jadi kayak lebih memudahkan gitu. Jadi gimana caranya dari segi bisa disatukan gitu ya, bisa dikomunikasikan. Jadi satu koneksi gitu kan? Dari Terus juga yang korek bisa dibuka kan. oh berarti tetap jadi satu lingkup bukan satu aplikasi karena bisa ya buat yang si Fitur-fiturnya. buat si apa sih namanya yang kita nih Kalau buat pengepul kita nih apa namanya Customer ya customer ya Pas kita mengkonsumsi sampah. customer ya nah kalau dari customernya sendiri ya kan dari si pengepulnya sendiri pengepaknya sendiri sampai ke selanjutnya gitu ya Jadi kita penyediaannya gitu ya. Vendor lah ya jatuhnya. Jatuhnya. vendor ya Yang dimana vendor itu Makanya kan tadi minum gitu. nggak ada kak nggak ada kak kosong gitu ya Kemambil ada nggak? Kemambil. nggak apa nggak apa ya kita vendornya di situ juga menyediakan beberapa keresahan-keresahan yang di sana ada semua terjawab gitu ya. Juga ada alat Ada penguangan kan nah dan satu lagi tadi kan harga itu kan naik. Kalau kata gue bisa sih diatur kayak misalkan pas harganya lagi naik bisa diatur sama si vendornya Merekomendasikan saat yang tepat untuk penjualan barang. tapi ya soalnya contohnya sekarang kan nggak investasi memang 9. dia tahu Nah, itu tuh dia tuh untuk harganya. Dia tuh bisa kayak gitu konsepnya. Dia tuh di harga Tapi itu Itu di kan kata Arno itu kata di kata Arno ini saat yang misal kalau misalnya apa ada mana harga dari sampah itu lagi naik itu bisa lihat itu bagus tuh nambahin sih informasi ya kan ya iya informasi Ini aku coba kasih tahu contohnya ya. Berarti sama ini juga dong kayak informasi buat ketika storage-nya sih. oh udah penuh ya Oh, jadi kayak ada notifikasi buat yang lain-lain ini. Ya. berarti saling ada si pengepul ini tuh Jadi nggak percuma-cuma kan datang bawa barang ternyata barangnya belum bisa diterima Ya, karena betul. tempatnya Dia kan penuh, harus dia bawa harus pulang balik lagi, lagi ya. kan transport jangan lagi udara gitu kan bukan biaya yang tapi juga kayak media sosial bisa buat foto gitu. nah kan berarti ini teknologi sendiri digabungkan digitalisasi kan dari yang misalkan kita buat web atau aplikasi gitu kan dia bisa di situ jadi apa ya promo sosial
Gimana ya? Iya. Ini salah satu contohnya di ini apa namanya investasi di dana emas ya. Di sini tuh ada beli emasnya kita harga belinya segini untuk harga jualnya segini. Dia ini bisa ada ininya naik turunnya nih. Ada apa namanya grafik naik turunnya bisa diperhatikan. Itu salah satu contohnya. Karena kan percuma kalau kita mengklaim terus kita mau jual nih di besok. Tapi harganya lagi turun. Dengan Ada baiknya dulu ya. Iya, ada baiknya nunggu kita ada notif yang mana di saat yang tepat. Sama mungkin Bisa di dalam itu tuh kita bisa kerjasama sama kan ada ini ya nyewain tempat kosong Oh iya. kosong sedangkan KBB juga salah satunya penyewaan tempat ini mungkin bisa kali ya dilakukan tempat kayak penyewaan tempat kosong gitu Informasi penyimpanan barang yang udah penuh tadi tuh ya. Ya, berarti itu dia konsepnya sih sebenarnya barang bersih bukan sih? Bukan barang yang kotor. Kalau untuk di ruko-ruko gitu kan itu tergantung gudang. kayak gini loh kan si bapak ini nih penyewaan barang sedangkan karyawan banyak cuma karena kapasitas ruangnya nggak mencukupi gitu jadi bisa meskipun karyawan banyak kan tapi tempat itu tuh tetap nggak cukup kalau misalkan dia nyewa tempat kosong atau gimana kesepakatannya jadi dua tempat itu bisa sama-sama ataukah tempat itu bagi dua yang ini yang udah dijualin yang udah diolah apa yang diolah sama-sama diolah oh iya ya mungkin karena dia juga tempatnya terbatas karena apa ya pertama nyari lahan mungkin susah kedua juga lingkungan yang pasti susah. Kalau misalkan lingkungannya terlalu yang pedalaman, orang-orang juga mikir dua kali sih kayak misalkan harus lewat lereng, bukan lereng sih, apa sih? Bukit ya, bukit atau hutan karet itu juga udah lumayan kan, takutnya ada kejahatan ya kan. Jadi orang tuh nyari lingkungannya yang agak rame, juga yang aksesnya mudah. juga kan itu kan cuma untuk penambangan barang itu dari ini langsung ya karyawan pengetoknya ya kalau namanya kayak aku nih mau aku punya sampah nih maksudnya kayak sampah rongsokan gitu kan kalau keluar aku tuh masih mau ini jadi kan bisa tinggal mengambil kan bisa kok Tapi ya jangan sampai cuma sekarung kamu minta jemput, rugi Harus di yang ongkos. banyak. iya berarti kayak minimal ya ada minimalnya nggak sih minimalnya kayak 5 kilo apa 6 kilo ada sampai minimalnya. sampai sekarang itu ada banyak. kan tadi ada bahas camper jadi kalau misalkan dari aplikasi tadi bisa ada pengembalian dana nggak sih? Ya nggak sih kembali ke Bisa. ya kan dari Tapi itu harus ada kesepakatan dulu ya. berarti kan misalkan nih aku mau jual barang dijemput kalau misalkan yang makan pun biar jangan kalau misalkan ini kalau ada perjanjian pas dibuka scam bisa dibalikin dong harusnya duitnya jadi dua-duanya sama-sama punya kepercayaan gitu loh sebenarnya bukan dibalikin sih lebih cuma ulang dan di sesuai harganya iya Ya enak sih kalau nah, jadi dua-duanya tuh enak di pengepul dikasih tisu kayak jual dikasih Boleh langsung membantu si aku juga. Biar enggak biar nggak ada kerugian yang terlalu Iya. merugikan salah satu pihak gitu udah repot ya Iya. terus misalnya itu kena scam pula iya itu kan kayak satu perusahaan yang lumayan juga itu rugi banget apalagi kalau ngisi batunya harga kan Batunya berharga. batunya beratnya 5 kilo gitu kan itu udah lumayan banget gitu apalagi kalau itu dijualnya kan selain dari pengepul kecil dia juga kalau ada orang bisa mungkin yang lewat ada beberapa yang dia juga nerima tapi nggak banyak nerima dari yang mau jual-jual aja kan kalau dari pengepul oke lah taruhlah mereka udah punya kesepakatan tapi kan kalau yang mungkin yang lebih merugikan itu yang jual-jual ada nih pengepul di sini jual terus kabur makanya nggak berlangganan jadi nggak tolong disimpulkan kita jadi solusi kita ini apa aja tadi nggak sih nggak solusi maksudnya ide pengembangan ke depannya gua bantuin ya. Boleh nggak? Yang pertama tentu catat boy
yang scam tadi. Iya, Kalau misalkan barangnya itu zonk. Oh enggak, cek sabar, gini berarti kesimpulan besarnya apa kok? Buat web sebagai vendor menyediakan layanan yang dimana dia bisa yang pertama bentar, maaf, berarti jatuhnya ngambil konsep kayak kuliner. ya benar Iya, kuliner. yang ada di beberapa video gitu iya. yang dicontohin itu kan Berarti konsep besarnya seperti itu ya. ya Jadi sebagai vendor. Tapi untuk fiturnya berbeda kita. Iya. ya kita ya Mengapa? kita jadi Enak gitu ya. yang dimana yang pertama fiturnya itu ada digital keuangan ya, benefit yang didapatkan oleh orang yang mengumpulkan sampah tadi, terus waktu terbaik untuk menjual sampah, yang ketiga itu apa tadi sih Kak? Dijemput konsumennya itu Juga kan itu yang tadi banyak scam. scan banyak itu tadi sekalian ini ya pasti ada apa Perjanjian. ya antara dua belah itu tadi masukin gitu aja. Terus yang keempat itu ada udah Scam lagi. Ngantuk. oh relasi-relasi antara pengepap maupun konsumen yang tadi jadi penyedia gedung itu ya untuk tempat penyimpanan sementara Ya. tempat Tapi penyimpanan itu hanya sementara informasi aja nggak sih? Iya kayak opsional atau tanah kosong gitu apa aja. Opsional itu masuknya, karena itu Opsional ya. kalau Tergantung misalkan kebutuhan sih. ya opsional kan ya. Karena dia kan kalau misalkan lahannya mencukupi ya buat apa juga dia ngambil lagi ya kan, buang-buang uang namanya. Rugi nanti dia. Ada sih dari yang kita yang aku ingat ya dari Facebook itu ya serata Ada penjemur bertabung. Oh bisa, mana ya kak? Kayak gitu ya. Jadi dia nggak bisa diambil. Maksudnya Itu duitnya banyak. dia bisa setor gini. Misalkan kalau inget gak sih bener kemarin cerita ada yang kayak dia sistem belanjaannya misalkan 400.000, sedangkan dia belanja misalkan cuma 390.000, tapi sisa 10.000 itu otomatis disimpan buat jadi tabungan dia untuk belanja berikutnya. bisa Gitu kan. Jadi kayak konsepnya gini loh, kita nih kita kan kalau ngejual ya kita kan juga anak kos punya kapasitas storage gitu, punya kapasitas penyimpanan, nggak mungkin kita laju ya semangat bener banyak kosan kita jadi tempat tumpuk sampah gitu kan. jadi pengumpul. Kan situ kayak jadi misalkan nih kekumpul 2 kilo, tapi 2 kilo ini belum bisa buat isi ulang galon, well duitnya belum cukup, misalkan dapetnya cuma 5.000 kan, 2 kilo dapat 500 jadi ditabung. Jadi kayak kamu datang ke pengumpul ditabung berapa fix nih harganya sekian, bisa di dalam aplikasi itu kayak tabungan hasil penjualanmu 5.000 di hari sekian tanggal sekian, jatuhnya kayak ngasih dana gitu lah. berarti itu dia bilang tadi nabung kan nggak mungkin anak kos ngumpulin banyak berkarung-karung gitu kan. Terus itu sistemnya kita yang masih kita yang nganterin kan tadi kesepakatannya kalau misalnya mau dijemput Bisa sampahnya kok. harus berkarung-karung gitu kan. Ya bisa kita mau ada ini sih gini loh kayak lebih ke cari kita tuh mau bikin lokasi juga di mana pengepul terdekat. Oh iya Iya kan ada lokasinya tertentu kan, jadi kita ya para pengepul itu mereka tuh masukin lokasinya, ada berapa lokasi yang terdekat kan akan ada informasinya kan, bukan pasti ada Oh, kayak- pengepul kecil gitu Kayak loh. sistem Gojek gitu ya, maaf. Kayak sistem Gojek, jadi misalkan oh ada driver terdekat, jadi dia yang ngambil. Jadi sistemnya nih ya bisa diambil ya sesuai kesepakatan sih, bisa diambil biasa. Berarti di sistem ini ada saling pesan gitu. ya ada dong, Ada. harus ada dong kalau nggak ada. Kayak Instagram gitu. Jadi ke lokasinya dimasukin juga sih. Jadi si yang pemilik ini loh, pemilik sampah rongsokan itu Kemarin. tahu loh mana yang terdekat dari dia. Tuh. Jadi dia tuh nggak perlu harus cari yang jauh-jauh gitu yang tahu dia. Berarti nggak harus dong kita ngumpulin banyak sampah untuk bisa Iya. mereka ngejemput gitu kan. Iya. Tadi kan awalnya kan Jatuhnya kayak kesepakatan laundry tadi ya? awalnya kesepakatannya dijemput kalau misalnya sampahnya udah banyak. Terus Arum bilang kalau misalnya anak kos ya nggak mungkin ngumpulin banyak-banyak, pasti kan ya paling sekarang dulu lah gitu kan. Jadi dia Alhamdulillah, ya. mau ya menerima berapapun sampah jumlahnya ya. Gitu berarti harusnya mau kan. Jadi bisa kayak tabungan gitu, nanti kalau misalkan udah diambil
Kalau rongsokan berbunga rugi dong. Belum bisa menyediakan investasi juga. Enggak. Lanjut. Apa ya? Bisa sih, tapi kita kan Enggak gini, sabar. Belum jauh ya. belum aja. Kan kita baru memikirkan Jangan ya. bilang dia udah Rongsokan ini gimana? Dia udah Jadi nanya kita gini. nggak dapat duit. Nanti weh. Sabar ya. Pasti kan itu kan kita kan kalau Kita kan- membuat sesuatu itu gimana caranya daya tarik gitu. Gimana orang tuh Fungsionalnya bisa, berfungsional. Tapi kalau di situ kita bisa untuk menambahkan fitur-fitur tuh bisa. Gimana caranya kalau misalnya dari si vendor ini bisa menghasilkan uang? Nanti Berlangganan. Ya mungkin ada tambahan Kalau fitur kayak- apa biar bisa ini gitu. Oh, kalau- Entah itu untuk ngejemput, misalnya dia mau dijemput sampahnya lebih cepat, bayarnya plus instan. itu bayar 4.000 kan itu lumayan kan. Tapi kan mereka juga katanya masih belum ngerti. Emang kita nanti satu-satu gitu ngasih tahu ini cara ya. cara ini. Ya iya dong. Namanya Sabar teman-teman, sebelum terlalu jauh ini sebuah solusi aja, jangan mikirin itu dulu. Iya. Iya, sabar, Iya, sabar. maaf, Semuanya ini kan udah berkembang. tergambar, maksudnya udah Iya. tergambar. Biar enak gitu loh, udah masuk Dan- ke otak gitu. Tadi gue mau bilang apa ya? Tapi gue ada konsepnya. Tadi yang dibahas kalau ada yang nyambungnya juga sih. Kayak sistem Shopee Food. Itu misalkan nih kita ambil dari sistem contohnya Shopee Food nih. Gacoan itu misalkan harganya di outletnya itu 11.000 udah sama pajak. Tapi kalau di Shopee jadinya 14, ya kan? Terus Shopee itu juga ngasih kayak Voucher. iya voucher yang bisa yang males mau ke sana jadi kayak misalkan 12.000 jatuhnya kayak ngambil 1.000 loh. Si vendornya Tipis-tipis ini, aja, tipis-tipis si aja. vendornya ini ngambil 1.000. Jadi kalau di harga rongsokan itu kita harus nurunin. Jadi misalkan nggak nurunin juga sih, ya nurunin. Kalau harga Shopee dinaikin, kalau si rongsokan ini diturunin. Kenapa diturunin? Misalkan dari harganya si pengepulnya nih sekilonya misalkan 3.000. Misalkan 3.000 nih, Iya, kita 4.000. Iya, baik. ya itu dinaikin. Nanti gimana ya? Tapi nanti mereka tuh kalau ini gimana kalau apa sih namanya? Aduh, kok makin jauh ya? Iya, ada. Tahu nggak sih yang di Ini membahas hasil dari vendornya ya. Iya, ya. Benefit dari vendor kan benefit nggak Iya. harus dari konsumen aja, nggak harus dari pengepulnya aja. Tentu kan kita nanti Nanti sabar. berangan-angan Oh. istilahnya. Yuk, next. Masih pertama tuh daya tarik dulu. Jadi Nanti lagi kita kalau Shopee kan Shopee dinaikin. kalau kita Kalau orang- diturunin. Kalau misalkan nih, ini aplikasi, Iya. lu jadi customer, misalkan dari pengepulnya 3.000, terus kita mau dapat untung misalkan 1.000 aja deh. Kalau dinaikin, di situ di terteranya RP 4.000, berarti kan customer dibeli bukan kayak sistem Shopee itu kan dia kayak gini loh, ada adminnya itu kayak ya, dari harga ininya tuh. iya, itu yang gue maksud. Nah, berarti dinaikin bukan diturunin. Tapi kalau dinaikin berarti kita ngebeli dia itu gede dong. Paham nggak? Nggak ya? Enggak gini, ya? kita tuh sistem itu nyediain admin loh, kayak di Shopee nih ya, di Shopee nih, aku mau jual HP nih, harganya 2.000, tapi di Shopee-nya itu udah positif harganya 3.000, kalau nggak 4.000. Iya, terus kalau misalkan di rongsokan ini, misalkan dari pengepul harganya 3.000 sekilo. Nah, kita ngambil untungnya ke berapa persen? Apa itu 5%? Nah, Kalau misalkan- 5% itu sebagai adminnya. Enggak, kalau misalkan nggak mau ngerubah si harga si ininya, nggak mau ngerubah si harga pengepul gimana? Sebenarnya nggak ada untung. Ya makanya itu. Singkat saja itu. Itu yang gue pikirin. Ya, iya, makanya itu kita tuh konsepnya admin kayak Admin gini. ya? Iya, Tetap admin. kita ngambil si pengepulnya tadi tuh ya? Iya. Adminnya itu yang gede-gede kayak kita tuh ngambil adminnya 5%. 5% itu Nah, kebiasaan. dari ini bisa juga kalau misalnya mau dapetin benefit nih sebagai kita yang penyedia. Kalau misalnya si pengepul itu mau daftarin pengajuan kerjasama ke kita, Oh, dia lagi bayar. Ya, itu kan bagi pasti hasil ada. berapa persen sedikit, nah itu bisa. Oke. Itu aja kalau Udah. Terlalu jauh nih, udah terlalu jauh nih. Cukup jauh ya. Apa ini pembahasannya? Setelah menyebutkan beberapa ide solusi yang tadi, menentukan satu ide bisnis yang akhirnya akan dijalankan. Ya, tadi aplikasi rongsokan intinya kan memang belum ada namanya, belum ada terlaksananya. Mau itu web dulu atau aplikasi dulu. Tapi kalau web kayaknya terlalu rinci sih. Mereka juga kayaknya nggak akan ngerti kalau kita baru sekali aja ngajarin. Kayaknya harus berkali-kali. Iya, benar.
gambar ya teman-teman. Kita kasih ide kan, tapi idenya Ide. tuh Biar enak gitu loh. Berarti ini Gambaran. kesimpulannya adalah dari permasalahan si pengepul ini, ide kita, bisnis kita yang akan kita kembangkan itu adalah menunjuk pada merujuk seperti ya kurang lebih seperti kulina gitu kan. Kita bakal buat sebuah aplikasi atau web yang di sana itu terdapat dari beberapa Delphi gitu, misalkan dari Delphi maksudnya beberapa enggak udah versi rongsokannya gitu lah, yang fiturnya ada apa aja gitu. Jadi dari pengepulnya ada, Customer ada. customer ada, driver ada. Driver tuh bukannya dari pas pengumpulannya. bisa jadi orang lain. Oh, jadi kita tuh bisa. Jatuhnya kayak Gojek gitu loh. Kalau dia mau daftar nih dalam aplikasi itu, tapi dia daftarnya sebagai berarti si dia antar itu bisa jadi itu kan bisa jadi itu kan bisa menjadi iya bisa ada opsinya. Kan kayak kata kalau tadi itu bisa dari pengepul bisa jadi apa sih peluang kerja baru gitu loh. Tapi takutnya jadinya makan belum kayak dia tuh beratnya 2 kilo anggaplah kata lo ini 1.000, dia 500. Akhirnya 5.000. Iya, Enggak itu. tadi, enggak Iya, itu. itu Fitur yang- tadi itu loh yang lokasi titik terdekat itu yang Iya. menjadi solusi utama. Bukan si driver kita buka join driver ayo. Oh kalau nggak ada yang Iya, pakai gitu. Nanti dulu makanya ada sistem lokasi itu. Ya, Soalnya berarti- pengepak itu udah punya drivernya sendiri dia. Nah, iya kemarin juga dia bilang udah punya karyawan Iya, kan. kayak apa ya di Raja Basahnya ada pengepul, nah itu yang terdekat. Ntar di Bataran Dua ada lagi, di mana ada lagi. digunakan suara Pengepul. memakai Iya, pengepul Iya. Jangan gitu. Oke, fix ya berarti semuanya. Oke, tutup lah. Udah. Tutup dulu. Baiklah, kita sudah mendapatkan perannya ya bagaimana dari hasil diskusi kita pada pagi menuju siang ini. Semoga berjalan dengan lancar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam ini?